Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 2, subkelompok 1. Hari ini kami akan merole-playkan bad dan good practice di Puskesmas. Sebelumnya saya perkenalkan dulu anggota tim saya. Yang pertama ada Mas Ari Ananda sebagai petugas keamanan. Selanjutnya ada Mbak Alvina Wangsari sebagai pasien. Selanjutnya ada Mbak Anissa Wulan sebagai dokter. Mbak Lela Ayu sebagai petugas administrasi. Dan saya sebagai perawat dan narator. Kita mulai role-play-nya ya. Pada suatu hari, Nyonya Alfi datang ke Puskesmas Jakarta dengan keluhan demam sudah 2 hari, namun sudah perbaikan dengan meminum obat warung. Namun Nyonya Alfi tetap ingin memeriksakan keadaannya ke Puskesmas untuk memastikan kondisi kesehatannya. Nyonya Alfi datang sendiri dengan harapan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai. Sesampainya di Puskesmas, Nyonya Alfi bertemu dengan petugas keamanan. Nyonya Alfi mencuci tangan dan melakukan pengecekan suhu tubuh. Mau kemana, Bu? Saya mau berobat, Pak. Kemarin saya demam, boleh minta arahannya, Pak? Karena baru pertama kali ke sini. Covid kali, Bu. Ya, saya nggak tahu, Pak. Makanya nih mau periksa. Ya udah, Bu, langsung ke sono aja, no. Ke mesinnya langsung di sono. Oh iya, Pak. Baik. Makasih. Setelah 30 menit menunggu, Nyonya Alfi tidak kunjung dipanggil oleh petugas pendaftaran. Lalu Nyonya Alfi mendatangi loket pendaftaran, namun loket pendaftaran terlihat kosong dan belum ada petugasnya. Nyonya Alfi kembali menghampiri petugas keamanan. Pak, petugas loketnya kok tidak ada ya? Tunggu aja kali, Bu. Nanti juga dipanggil. Tapi antriannya dikit, Pak. Ini saya udah 30 menit loh, tapi belum dipanggil-panggil. Ya udah, tunggu aja, Bu. Nggak sabaran banget, namanya juga berobat pakai BPJS. Ya udah, Pak. Makasih. 10 menit kemudian. Antrian nomor 5. Antrian nomor 5. Mana nih sih pasiennya di paling Ya, Mbak. Saya Ibu ada nomor 5. Dipanggil kok nggak dengar sih, Bu. Ibu mau ke dokter apa? keluhan saya demam, Mbak, udah 2 hari, tapi sekarang udah mendingan. Kira-kira ke dokter umum atau kemana ya, Mbak? Ke dokter umum lah, Bu. Masa ke dokter gigi? Ya udah, saya langsung daftarin ke dokter umum. Keluarin bukan BPJS-nya. Ini, Mbak, kartunya. Selanjutnya, petugas memproses administrasi Nyonya Alfi. Setelah selesai, Ini, Bu, kartunya. Tinggal tunggu aja di sana. Nanti dipanggil sama perawatnya. Di ruangan mana nanti ya, Mbak? Di situ, Bu, duduknya. Ntar juga kedengaran pas dipanggil. Oh, baik, Mbak. Makasih. Nyonya Alfi masuk ke ruangan dokter. Sesampainya Nyonya Alfi di ruang dokter. Pagi, Bu. Ada keluhan apa? Pagi, Sus. Ini 2 hari kemarin saya demam, tapi udah minum paracetamol. Habis itu demamnya hilang. Saat Nyonya Alfi menjelaskan kondisinya, terdengar suara handphone berbunyi. Dan ternyata itu adalah suara handphone dari perawat Citra. Halo? Iya, iya. Ya, ntar. Oke. Gimana, Bu? Beberapa saat kemudian, Gimana, Bu, keluhannya? Ini, Sus, 2 hari kemarin saya demam, tapi udah minum paracetamol. Habis itu demamnya hilang. Makanya sekarang takut COVID, Sus. Oh, gitu. Ya udah, tensi dulu ya. Iya, Sus. Udah, Bu. Udah kelar. Berapa ya, Sus, tensinya? Normal. Udah, nanti langsung aja ke ruangan dokter Anissa ya. Ruangannya di situ tuh. Nanti lurus belok kanan di situ. Ruangannya masuk aja.
Kasih, Mbak. Sesampainya di meja dokter, Pagi, Bu. Apa keluhannya? Udah demam, Dok, 2 hari ini, tapi sekarang udah mendingan sih, Dok. Ada keluhan lain nggak? Batuk, pilek? Nggak ada, Dok. Oh, nggak apa-apa itulah, Bu. Yang bener, Dok. Saya nggak harus rapid kan, Dok? Karena jujur nih, Dok, takut gejala awal COVID. Sekarang di lingkungan rumah udah banyak banget yang kena COVID. Nggak usah lah, Bu. Kan nggak ada demam. Kalau tetap mau cek rapid gimana, Dok? Oh, Ibu nggak percaya ya sama saya. Kan tadi udah nggak ada demam. Jadi nggak usah cek-cek itulah, Bu. Langsung aja nih saya kasih resepnya. Terus Ibu langsung tebus di apotek ya. Oh iya, Dok. Makasih ya, Dok. Oke. setelah mendapatkan resep dari Dokter Anissa, Nyonya Alfi mengambil obat dari apotik lalu pulang. Ini adalah contoh pelayanan yang buruk di lingkungan puskesmas. Lalu, bagaimana contoh pelayanan yang baik? Yuk, kita saksikan. Pada suatu pagi, Nyonya Alfi datang ke Puskesmas Jakarta dengan keluhan demam sudah 2 hari, namun sudah perbaikan dengan meminum obat warung. Namun Nyonya Alfi tetap ingin memeriksakan keadaannya ke Puskesmas untuk memastikan kondisi kesehatannya. Nyonya Alfi datang sendiri dengan harapan mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai. Sesampainya di Puskesmas, Nyonya Alfi bertemu dengan petugas keamanan. Nyonya Alfi mencuci tangan dan melakukan pengecekan suhu. Selamat pagi, Bu. Saya pengecekan suhu dulu ya, Bu. Baik, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Saya mau berobat, Pak. Kemarin demam. Boleh minta arahannya, Pak? Karena baru pertama kali ke sini. Baik, Ibu. Mari saya antar ke mesin pendaftaran. Baik, Pak. Sesampainya di mesin pendaftaran. Silakan Ibu mengambil nomornya. Apa perlu saya bantu? Boleh, Pak. Dibantu. Silakan Ibu, ini nomor antriannya. Setelah ini Ibu duduk di situ sembari menunggu dipanggil petugas pendaftaran ya, Bu. Ada lagi yang bisa saya bantu, Ibu? Enggak, Pak. Sudah cukup. Terima kasih banyak, Pak. Baik, Ibu, sama-sama. Setelah menunggu 10 menit, Nyonya Alfi dipanggil oleh petugas pendaftaran. Antrian nomor 5, silahkan menuju ke loket 2. Iya, Mbak. Saya. Ibu antrian nomor 5, Benar, Mbak. dengan Ibu siapa ya, maaf. Saya Alfianti, Mbak. Baik, Bu, silahkan. Perkenalkan, saya Lela, saya petugas administrasi di sini. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, Mbak. Jadi gini, saya mau berobat. Saya demam udah 2 hari ini. Ini udah agak mendingan sih. Kira-kira ke dokter umum atau kemana ya, Mbak? Kalau keluhan seperti itu, Ibu bisa langsung ke dokter umum, Bu. Oh, iya, Mbak. Tolong didaftarin buat hari ini bisa, Mbak? Bisa, Bu. Boleh dibantu nama panjang dan tanggal lahirnya, Bu? Atau ada kartu identitasnya? Ada, Mbak. Ini kartunya. Selesai petugas memproses identifikasi Nyonya Alfi. Selanjutnya, Ini, Bu, kartunya. Proses administrasi sudah selesai, Bu. Selanjutnya, Ibu tinggal tunggu di depan ruangan 2. Nanti akan ada perawat yang mulai Ibu untuk bertemu dokter. Oh, gitu ya, Mbak. Makasih, Mbak, atas penjelasannya. Baik, Bu. Terima kasih kembali. atas nama Ibu Alfianti, silakan masuk ke ruang 2. Siap, Sus. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Suster Citra, saya yang jaga poli pagi ini. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Sus. Kemarin saya demam. Udah minum paracetamol. Habis itu demamnya hilang.
Saat Nyonya Alfi menjelaskan kondisinya, terdengar suara handphone berbunyi, dan ternyata itu adalah bunyi handphone dari perawat Citra. Maaf ya Ibu, menunggu sebentar. Kenapa? Iya Ibu, demamnya sudah 2 hari. Abis itu ada keluhan lain? Keluhan lain enggak sih, Sus, cuma demam aja. Oh begitu. Memangnya Ibu ada riwayat kontak dengan pasien COVID atau pernah pergi ke luar negeri atau keluar kota selama 2 minggu terakhir? Nggak ada, Sus, tapi takut sih, Sus, gejala awal COVID kan demamnya. Iya, kita tensi dulu ya. Sebentar, saya cuci tangan dulu. Tensi ya Bu. Iya, Sus. Biasanya tensinya berapaan? Ini sih bagus tensinya. Biasanya. Ya, Oh ya, Sus, katanya sih normal. Lupa. ini juga normal, tensinya 120/80 ya Bu. Oh iya, Sus. Alhamdulillah. Ini sudah selesai saya catat, nanti ini Ibu bawa ke dokter Anissa ya, nanti ruangannya ada di sebelah, Ibu tinggal masuk aja. Kasih, Sus. Ya, terima kasih Bu, ada yang bisa dibantu lagi? Nggak ada, Sus. Terima Oke, kasih. cepat dulu ya Bu. Ya, amin. Di meja dokter. Selamat pagi Bu Alfi, perkenalkan nama saya Dr. Anissa yang bertugas hari ini. Apa yang bisa saya bantu Bu? Keluhan saya udah demam 2 hari. Tapi sekarang udah mendingan sih karena udah minum obat paracetamol, Dok. Apakah ada keluhan lain Bu, seperti batuk atau pilek? Nggak ada, Dok. Saya izin periksa ya Bu. Silahkan, Dok. Dok mau Ya tanya, ini nggak apa-apa kok Dok. banyak demam seperti saya, apakah harus direpit, Dok? Boleh Ibu untuk memastikan jika Ibu memang mau. Namun kalau dari kondisi yang saya cek sekarang, untuk pemeriksaannya suara nafas dan paru-parunya normal. Lalu untuk gejala yang mengarah COVID tidak ada. Namun jika Ibu ingin memastikan untuk keamanan Ibu juga, silahkan kita bisa rekomendasikan. Boleh, Dok. Gimana caranya ya? Jika Ibu tidak ada gejala yang spesifik, pemeriksaan rapid test bisa Ibu lakukan secara mandiri. Oh, nggak bisa pakai BPJS, Dok. Mohon maaf Ibu sebelumnya, namun tidak bisa karena tidak ada indikasi untuk dilakukannya tes tersebut, Bu. Baik, Dok. Apa ada obat yang harus saya minum, Dok? Oke, sebentar ya, Bu. Ini saya resepkan beberapa vitamin dan ada pula obat yang diminum untuk demamnya. Jika nanti di rumah Ibu merasa kurang enak badan lagi atau ada keluhan lain selama 2 hari ke depan dan tidak ada demam juga tidak turun, Ibu silakan kembali ke puskesmas ya, Bu. Apakah penjelasan saya sudah cukup? Sudah, Dok. Terima kasih. Baik Ibu, ini resepnya. Ibu silakan ke apotek di sebelah depan sana dan menunggu obatnya selesai dikerjakan. Apalagi ada yang saya bantu, Bu? Tidak ada, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya. Sama-sama Ibu, semoga cepat sembuh. Setelah kita saksikan role play, bad practice, dan best practice tersebut, dapat kita simpulkan bahwa aparatur sipil negara atau ASN yang nantinya akan bekerja di pelayanan kesehatan diharapkan mempunyai sikap yang menunjukkan nilai-nilai dasar Aneka agar dapat menciptakan pelayanan yang menyenangkan dan bermutu bagi masyarakat. Terima kasih.